Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Kurang semangat sekali lagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Mengingat Indonesia sedang mengalami wabah virus corona, jadi Bapak minta tolong pada kalian untuk selalu menjaga pola makan kalian, makan makanan yang bergizi, selalu cuci tangan dan juga jaga kebersihan. Oke, karena jaga kebersihan itu penting, Bapak minta kepada kalian untuk lihat bawah, kiri, kanan, atas. Apakah ada yang kotor? Atau ada yang sampah? Ada sampah-sampah bertebaran? Kalau ada tolong dibuang ya. Ada kan nih? Ini sudah ada petugas lainnya, Pak. Kamu selalu bilang teman ini sampah ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari materi sejarah tentang proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa, di mana bangsa Eropa ini terdiri dari Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris yang ke Indonesia. Untuk tujuan pembelajarannya itu apa? Yang pertama, mengetahui perkembangan kolonialisme dan imperialisme Eropa. Yang kedua, mengetahui proses masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Yang ketiga, mengetahui perkembangan penjajahan para bangsa barat di Indonesia. Yang keempat, mengetahui faktor-faktor pendorong masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Untuk pertemuan hari ini, kita akan mempelajari tentang perkembangan kolonialisme dan imperialisme Eropa, proses masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Untuk poin 3 dan 4 akan kita pelajari di minggu depan. Untuk penilaiannya seperti biasa, Bapak selalu mengambil nilai dari sikap. Dan untuk ujian harian, tengah semester, dan akhir semester berupa PG dan uraian. Yang terakhir, kalian akan membuat peta konsep, di mana Bapak akan membagikan kalian ke dalam sebuah kelompok. Lalu kalian langsung membuat peta konsepnya tentang rute pelayaran bangsa Eropa ke Indonesia. Itu nanti akan didiskusikan di minggu depan. Jadi kalian mempunyai waktu 1 minggu untuk mengerjakannya. Oke, ini tadi pertemuan hari ini sudah Bapak jelaskan. Selanjutnya kita akan masuk ke kolonialisme dan imperialisme. Apa sih yang dimaksud dengan kolonialisme? Ada yang tahu? Griselda? Paham tentang suatu negara menguasai daerah atau tanah jajahan lain untuk memperluas negaranya. Ya, pintar sekali. Kita lihat jawabannya. Ya, paham tentang penguasaan oleh suatu negara atas daerah atau bangsa lain dengan maksud untuk memperluas negara tersebut. Nah, selanjutnya apa yang dimaksud dengan imperialisme? Anggia atau Anggia siapa? Anggia mungkin ingin. Imperialisme adalah kalau nggak salah ya Pak, Ya. paham yang ingin menanamkan kekuasaannya di daerah tempat jajahannya, kalau nggak salah. Coba kita lihat. Ya, betul apa yang disampaikan oleh Anggia. Sistem politik yang bertujuan untuk menjajah negara lain untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan yang lebih besar. Apa sih yang menjadi latar belakang bagi bangsa Eropa untuk melakukan kolonialisme dan imperialisme? Yang menjadi latar belakangnya adalah 1. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani, karena pada saat itu Konstantinopel menjadi jalur perdagangan utama bagi bangsa Eropa dengan Asia. Begitu Turki Utsmani langsung mengambil alih Konstantinopel, otomatis jalur perdagangan Eropa menjadi terputus dan Eropa kesulitan untuk mencari rempah-rempah. Yang kedua, semangat 3G, Gold, Glory, Gospel, di mana gold itu adalah mencari kekayaan, Glory mencari kejayaan, dan Gospel untuk menyebarkan agama Katolik. Yang ketiga, adanya keinginan untuk mendapatkan rempah-rempah. Seperti yang kita tahu, Eropa memiliki musim yang sangat berbeda dengan Indonesia. Kalau misalnya Eropa itu wilayahnya ada salju, panas, hujan, dan lain-lain, itu mungkin bagi tumbuhan rempah-rempah itu tidak cocok ditanami di wilayah Eropa tersebut. Nah, akhirnya Eropa berusaha untuk mencari rempah-rempah untuk dijualkan dan juga untuk dikonsumsi. Selanjutnya adanya teori Copernicus dan Galileo Galilei bahwa bumi itu bulat. Karena pada saat itu pengetahuan dan teknologi belum begitu maju seperti sekarang,
Jadi mereka ingin membuktikan bahwa bumi itu sebenarnya bentuknya bulat atau tidak. Sekarang kita akan masuk ke proses masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Yang pertama adalah Portugis. Mungkin Griselda bisa membantu Bapak untuk membaca. Portugis pada tahun 1511 di bawah pimpinan de Albuquerque, Portugis berhasil menguasai Malaka. Dari Malaka di bawah pimpinan de Abre tahun 1512, Portugis telah sampai di Maluku dan diterima baik oleh Sultan Ternate yang pada waktu itu sedang bermusuhan dengan Tidore. Portugis berhasil mendirikan benteng dan mendapatkan hak monopoli perdagangan rempah-rempah. Ya, jadi pada tahun 1511 Portugis melakukan penjelajahan ke Indonesia. Wilayah pertama kali yang didatangi oleh Portugis yaitu Malaka di bawah pimpinan de Albuquerque. Lalu pada tahun 1512 Portugis melakukan penjelajahan kembali di bawah pimpinan de Abreu yang sampai di Maluku, di mana begitu Portugis sampai di Maluku langsung disambut dengan baik oleh Sultan Ternate karena pada saat itu Sultan Ternate sedang bermusuhan dengan Tidore. Sultan Ternate berharap kepada Portugis untuk membantu Ternate melawan Tidore. Selanjutnya adalah Spanyol. Jadi kedatangan bangsa Portugis sampai di Indonesia diikuti oleh bangsa Spanyol di bawah pimpinan Magellan. Tanggal 7 April 1521, Magellan dan rombongannya tiba di Pulau Cebu. Pulau Cebu ada yang tahu ada di negara mana? Filipina. Ya, Filipina. Nah, begitu Magellan tiba di Filipina atau Pulau Cebu, Magellan dan rombongan langsung diterima oleh Raja Cebu. Karena pada saat itu di wilayah Cebu sedang ada konflik, akhirnya Magellan terlibat dalam peperangan dan terbunuh. Dengan meninggalnya Magellan, otomatis Magellan digantikan oleh Sebastian del Cano. Sebastian del Cano kemudian melanjutkan perjalanan untuk mencari daerah rempah-rempah. Dengan melewati kepulauan Cagayan dan Mindanao, akhirnya di tahun 1521 Sebastian del Cano beserta rombongannya tiba di Maluku. Kedatangan bangsa Spanyol ini diterima oleh baik Sultan Tidore yang saat itu sedang bermusuhan dengan Portugis. Ini sama kejadiannya, Sultan Tidore ini bermusuhan dengan Sultan Ternate. Sultan Tidore berharap kepada Spanyol untuk membantu Tidore melawan Ternate. Selanjutnya adalah Belanda. Di bulan April tahun 1595, Belanda memulai pelayaran menuju Nusantara dengan 4 buah kapal di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Ini ya, Cornelis de Houtman fotonya. Dalam pelayarannya menuju ke timur, Belanda menempuh rute pantai barat Afrika, Tanjung Harapan, Samudra Hindia, Selat Sunda, Banten. Di mana pada saat itu Banten dipimpin oleh Maulana Muhammad. Kemudian datang lagi rombongan kedua bernama Jacob van Eyck dan Van Warwick dengan 8 buah kapal yang tiba di Banten pada bulan November 1598. Dan terakhir adalah Inggris. Seperti yang kita tahu bahwa Inggris sudah melakukan eksplorasi dan penjelajahan dan juga perdagangan dengan India. Nah, sampai pada saat itu Inggris membuat kongsi dagang yang diberi nama East India Company dengan singkatan EIC. Dari pelaut dan pedagang Inggris berlayar ke Pulauan Nusantara untuk meramaikan perdagangan rempah-rempah. Nah, begitu Inggris tiba di India dan melakukan perdagangan dengan India begitu lama, Inggris melihat bahwa orang Indonesia dan India saling berdagang. Dan berdagang itu salah satunya adalah rempah-rempah. Nah, Inggris menyadari bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, khususnya rempah-rempah. Akhirnya di abad ke-18 banyak para pedagang-pedagang Inggris yang berdagang sampai ke Indonesia. Bahkan sejak Belanda masih berkuasa di Indonesia. Nah, kemudian Inggris mengirim utusannya di tahun 1602 ke Banten untuk melakukan hubungan bilateral antara pedagang Inggris dengan Banten. Hasil dari pertemuan ini adalah diberikannya izin oleh Sultan Banten untuk Inggris mendirikan kantor dagang di Banten. Selain di Banten, Inggris juga membangun kantor dagang di Jakarta hingga abad ke-16. Inggris telah mendirikan banyak kantor dagang di daerah Indonesia.
Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak Tidak, ada. Pak. Sudah jelas ya? Ada. Ini adalah peta rute perjalanan dari para penjelajah. Bapak akan menunjukkan rutenya. Yang pertama Belanda. Ini negara Belanda ada di sini. Kemudian Belanda melakukan perjalanan memutari Tanjung Harapan, lalu langsung menuju ke Banten. Selanjutnya Spanyol. Spanyol perjalanannya dari sini, ini negara Spanyol di sini, melakukan perjalanan ke bawah, melewati Selat Magellan. Magellan. Setelah melewati Selat Magellan, Spanyol tiba di Cebu, Filipina. Kemudian melakukan penjelajahan lagi sampai ke Maluku. Selanjutnya Inggris ini negaranya dari sini melakukan penjelajahan memutari Tanjung Harapan, lalu singgah ke India, kemudian langsung ke Banten. Dan Portugis sama seperti Inggris memutari Tanjung Harapan, India, Selat Malaka, dan juga langsung ke Maluku. Ini kesimpulannya ya, kalian bisa baca sendiri. Sekarang Bapak ingin meminta kalian mereview kembali apa yang sudah kalian tangkap dari materi ini, mereviewnya dengan cara kuis. Kuis itu mau pakai lagu, dan ini video ini akan dioper ke kalian begitu lagu berhenti, dia yang akan menjawab pertanyaannya. Apanya? Manaku ada lima. Ker. Rupa warnanya. Ker. Kalau ada murid sedikit kayak gini, pede aku mau belajar. Lalu muridnya banyak. Muridnya banyak. Makin yuk. Saya nggak mau terima studionya ya Pak. Kalau videonya hitam. Oke, sepertinya untuk durasi Kita nyanyi aja kok Pak. nyanyi aja ya. Nyanyi balon aja Pak. Kenapa ini? Aduh, bangsa Barat yang pertama kali melakukan penjelajahan ke Indonesia adalah Portugal. Portugis. Kita lihat. Portugis Pak. Ya betul. Yang kedua, Sama Pak. siap? Oh, siap ya. 1, 2, 3. Anja. Oke. Organisasi perdagangan dari Belanda di Indonesia adalah? POC. Ya betul. Terakhir. Akhir langsung saja. Oke, Griselda. Latar belakang bangsa Barat melakukan penjelajahan. Karena tutupnya ke Konstantinopel Pak. Oke, kita lihat jawabannya. Iya. Ya betul, salah satunya. Tapi ada kurangnya juga, ada 3G, membuktikan bumi itu bulat dan juga mencari rentang apa. Tapi sepenuhnya baik. Oke, mungkin sekian dari pelajaran Bapak. Jadi nilai apa yang bisa kalian ambil dari materi ini? Perjuangan. 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 Ada lagi? Semangat 3G. Ya, Semangat 3G ya. Bagus ya. Oke, terima kasih atas pendapat kalian. Kalau bagi Bapak dalam mempelajari materi ini, Bapak harap kalian bisa mendapatkan ilmu baru tentang penjelajahan bangsa Eropa ke Indonesia, sehingga ilmu yang kalian dapat bisa berguna di kemudian hari. Mungkin sekian dari Bapak. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Terima kasih Pak.